Dewan Juri yang saya hormati, kami sebagai tim oposisi pada perdebatan kali ini menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Tentunya hal ini kami dasari oleh beberapa poin argumentasi. Namun sebelum memasuki poin-poin argumentasi pada perdebatan kali ini, saya akan menyanggah beberapa poin yang telah disampaikan oleh tim lawan. Pertama, mengenai mekanisme yang mereka tawarkan. Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari bahwasanya mosi yang kita perdebatkan pada kali ini itu merupakan mosi proposal. Maka dari itu penting untuk dipertimbangkannya apakah proposal ini dapat dijalankan dengan baik atau dapat menyelesaikan masalah yang selama ini telah dibawa oleh tim pemerintah. Kami sebagai tim oposisi pada perdebatan kali ini percaya bahwa kami dapat membuktikan mekanisme yang telah ditawarkan tim pemerintah ini tidak akan berjalan dengan baik dan justru akan memperburuk status quo. Mengapa? Terdapat 3 mekanisme yang mereka tawarkan. Pertama, mereka meminta untuk memfokuskan anak-anak untuk kursus dalam bidang seni musik, memaksa anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang musik untuk fokus mengikuti kursus. Kemudian mereka memaksa untuk mendorong anak-anak tersebut untuk mengikuti lomba, dan mereka meminta para anak-anak dengan bakat musik itu untuk masuk jurusan kuliah yang sesuai. Mengapa hal ini tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat? Perlu kita sadari bahwa tim pemerintah itu tidak pernah memberikan spesifikasi atau definisi bakat seperti apa yang akan mereka dukung. Apakah bakat tersebut hanya sekedar ketika anak itu minat, atau ketika anak itu suka, atau bakat di mana anak itu sudah benar-benar menguasai. Karena bisa kita lihat Dewan Juri yang terhormat, mekanisme 1, mereka meminta untuk memfokuskan mengikuti kursus. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila seorang anak dia memang memiliki bakat atau kesenangan dalam bidang musik, namun ketika orang tuanya melihat hal tersebut, kemudian mereka memaksa anak tersebut untuk mengikuti kursus, bukankah hal tersebut justru menjadi suatu hal yang bermoral dan justru dapat mematikan hasrat seorang anak terhadap bidang yang mereka sukai? Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme pertama yang telah ditawarkan oleh tim pemerintah itu tidak dapat dibenarkan. Kemudian mekanisme kedua, mereka didorong untuk mengikuti perlombaan. Dewan Juri yang terhormat, tidak semua anak itu memiliki jiwa kompetisi. Dan apabila bakat seorang anak itu yang awalnya mungkin mereka memiliki bakat tersebut untuk relaksasi atau hanya sekedar untuk senang-senang, kemudian orang tua mereka memaksa untuk ikut lomba, bukankah ini juga justru akan mematikan hasrat mereka terhadap kesenangan mereka tersebut? Maka dari itu poin kedua pun tidak dapat dibenarkan. Dan memasuki poin ketiga yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, mereka meminta anak-anak tersebut untuk kuliah dengan major yang sesuai atau major yang seni. Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari bahwasanya ketika seorang anak itu sudah memasuki masa remaja atau masa di mana mereka harus berkuliah, mereka mengalami perubahan pola pikir. Mereka tidak lagi goals mereka itu tidak lagi hanya sekedar senang-senang, namun juga kesuksesan. Maka dari itu, apabila orang tua mereka atau masyarakat mereka memaksa untuk mereka memasuki major yang hanya sesuai dengan bakat mereka, dalam hal ini adalah bidang musik, bukan berarti ini sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin saja mereka ingin untuk menjadi lebih sukses, ingin untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, seperti mereka menjadi seorang dokter, seorang politikus, seorang pengacara, dan ini tidak, dan orang tua pun itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hasrat ini Dewan Juri yang terhormat. Karena pada dasarnya ketika mekanisme yang telah ditawarkan oleh tim pemerintah itu diterapkan pada seorang anak, ini akan membuat anak tersebut merasa stres, mereka akan bungkam, mereka tidak akan terbuka mengenai keinginan mereka dalam menjalani hidup. Maka dari itu mekanisme yang telah ditawarkan oleh pemerintah itu tidak akan menyelesaikan permasalahan pada status quo. Kemudian kestabilan perekonomian serta jaminan kesenangan di hari tua yang diglorifikasi oleh tim pemerintah itu tidak akan pernah terjadi Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Pada dasarnya semua orang itu memiliki bakat dalam bidang musik. Namun apakah semua itu harus didorong, semua itu harus difokuskan pada bidang musik ataupun bidang seni, maksudnya bidang seni? Apakah harus seperti itu? Bayangkan jika seorang anak, dia memiliki potensi yang lebih besar di bidang sains politik, namun karena dia memiliki bakat kecil, bakat
sederhana di bidang seni, apakah orang tua harus mengalihkan semuanya itu ke bidang seni? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Maka adapun argumentasi saya yang pertama mengenai perdebatan kita pada kali ini, yaitu tidak adanya urgensi bagi pemerintah ataupun orang tua untuk mengarahkan anak dalam bidang seni. Karena sejak awal, Dewan Juri yang terhormat, mengapa demikian? Sejak awal kita sudah sadar, semua orang tua itu sudah sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mendorong atau memaksimalkan potensi anaknya mereka masing-masing. Yang mana jika kita kaitkan dengan problem yang dibawa oleh tim pemerintah, mereka mengatakan bahwasannya di dunia perusahaan itu sudah dibutuhkan bidang seni, kemudian minat dalam musik itu minim. Hal ini sangatlah tidak apa-apa karena sejauh ini itu masih sangat proporsional, Dewan Juri yang terhormat. Dunia kita tidak mengalami krisis orang berbakat dalam bidang seni. Maka dari itu tidak adanya urgensi bagi pemerintah atau orang tua untuk memfokuskan, memaksimalkan potensi anak mereka di bidang seni. Kemudian argumentasi saya yang kedua, mengapa saya membenarkan hal tersebut? Kembali lagi seperti yang telah saya sampaikan, di mana seorang anak itu tentu saja akan mengalami perubahan pola pikir, mungkin mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Bisa saja saat mereka SD mereka memang memiliki bakat dalam bidang musik. Namun apabila mereka saat SMA mereka sadar bahwa ternyata kedokteran itu lebih menjanjikan, bahwa kedokteran itu akan lebih membuat mereka senang, apakah orang tua juga akan membatasi hal tersebut? Apakah orang tua juga akan tetap memaksa, memfokuskan mereka untuk mengikuti kursus? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang terakhir, mengapa kami membenarkan untuk orang tua tidak memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni? Karena adanya bahaya menjadikan kesenangan sebagai pekerjaan. Mengapa demikian? Ketika seseorang itu menjadikan kesenangan mereka sebagai sesuatu yang serius atau resources, karena perlu diingat lagi bahwasanya tim oposisi itu meminta kita untuk memfokuskan passion anak tersebut dalam bidang seni. Mereka tidak akan memiliki kemampuan lain di luar bidang seni karena mereka sudah dipaksa untuk kursus, ikut lomba dan kuliah sebagainya. Dan ketika mereka kehilangan kesenangan terhadap bidang seni tersebut, atau mereka sudah mulai merasakan stres dari pekerjaan, dari passion yang mereka jadikan pekerjaan, mereka kehabisan resources kesenangan itu, Dewan Juri yang terhormat, yang mana hal ini sangatlah berbahaya. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwasanya orang tua itu tidak semestinya memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni, karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki haknya masing-masing untuk dapat berkembang dalam minat mereka masing-masing. Kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.